Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ajaba du'a man da'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad alladzi hatsana an nashkuwa ma asabana ala Allah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudah, amma ba'd. Hadirin hadirat sidang salat subuh berjamaah. Alhamdulillah, di pagi yang cukup cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqamah. Amin amin Allahumma amin. Kembali kita melanjutkan kajian kitab Rahatul Adhan fil Balaya wal Masaib wal Mihan karangan Asy-Syaikh Misbah bin Abu Bakar Al-Gharsi'i, masih menerangkan tentang bahwa ujian adalah bukti cinta kepada hambanya dari Allah. Buktinya Allah memuji para rasulnya yang mengadukan tentang musibah yang menimpa mereka. Oleh Allah diceritakan kepada umat-umat setelahnya. Kemarin telah kita bahas bagaimana Nabi Yunus mengadu kepada Allah ketika berada di dalam perut ikan. Begitu juga para nabi yang lain. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Wa ala Ayyub, dan Allah juga memuji Nabi Ayyub biqaulihi, dengan dawuhnya Allah, wa Ayyub idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Wa Ayyub, dan ingat Nabi Ayyub, idh nada rabbah, ketika memanggil Tuhannya, ya Allah, anni massani ad-dur, ya Allah sekarang saya ditimpa musibah, saya kena penyakit ya Allah. Wa anta arhamur rahimin, dan engkaulah Ad-Dat yang maha mengasihi daripada orang-orang yang punya kasihan. Nabi Ayyub itu sakit selama sekitar kurang lebih 7 tahun. Di awal-awal sakit, di tengah-tengah akut parah penyakitnya, pernah Nabi Ayyub disuruh berdoa oleh Siti Rahmah untuk minta kesembuhan. Nabi Ayyub masih merasa malu karena sehatnya masih lebih lama daripada sakitnya. Baru ketika Nabi Ayyub ini sudah, ya karena beliau ini penyakit kena semacam ulat ya, memakan tubuhnya. Itu tinggal lisan dengan hati. Dan tinggal 2, ulat itu sudah saling memakan antara satu dengan yang lain. Nah, Nabi Ayyub baru khawatir kalau sampai memakan lisannya, dia tidak bisa berzikir. Baru Nabi Ayyub mengatakan, Rabbi inni massani yadur, ya Allah kalau sekarang parah saya. Ini kalau sampai habis 2 ulat ini saling makan, tinggal 1, yang dimakan nanti lisan saya. Engkau maha tahu ya Allah, aku enggak minta kesembuhan, cuman ngadu, katanya Nabi Ayyub ya. Saya cuman curhat ya Allah. Maka oleh Allah diberikan kesembuhan. Jadi para nabi itu ada apa-apa, curhatnya kepada Allah. Wa ala Yaqub biqauli, dan juga Allah bercerita membanggakan Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ketika ditimpa musibah, Allah menceritakan Nabi Yaqub waktu itu berdoa, menyampaikan curhat kepada Allah. Katanya Nabi Yaqub, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku hanya mengadukan kesedihanku kepada Allah. Ya. Ini Nabi Yaqub mengucapkan kata-kata ini ketika ditanya oleh saudaranya ya.
Karena Nabi Yakub itu setelah lama berpisah dengan Nabi Yusuf, itu beliau sampai buta ya. Karena saking kangennya kepada Nabi Yusuf. Habis itu ketika Nabi Yusuf sudah jadi perdana menteri ya di Mesir, dan saudara-saudaranya itu sudah beberapa kali datang ke Mesir minta bantuan, dan belum tahu kalau perdana menteri di Mesir itu adalah Nabi Yusuf. Oleh Nabi Yusuf dijebak ya. Bunyamin itu ditahan oleh Nabi Yusuf di sana ya. Sehingga saudaranya Nabi Yusuf itu mengadu kepada abahnya Nabi Yakub, Abah, Bunyamin ketangkep di Mesir. Loh, kok bisa nak? Iya, mencuri banyak. Padahal kan itu jebakan Nabi Yusuf. Biar Bunyamin bersama Nabi Yusuf di Mesir. Maka ketika kehilangan dua anak yang paling dicintai ya, Nabi Yakub itu apa? Paling cinta kepada Nabi Yusuf ya. Karena akhlaknya yang baik Nabi Yusuf, karena ada beberapa tanda bahwa nanti yang akan jadi nabi itu adalah Nabi Yusuf. Yang kedua kepada Bunyamin ya. Ternyata oleh Allah yang diujikan kepada Nabi Yakub itu Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf pertama yang hilang ya, dibuang oleh saudara-saudaranya. Setelah itu Nabi Yakub beberapa tahun buta, tidak bisa melihat karena saking sedihnya memikirkan Nabi Yusuf. Setelah itu Bunyamin yang saudara si ibu dengan Nabi Yusuf hilang juga ya, tidak kembali dari Mesir. Sehingga Nabi Yakub ini bungkuk ya. Mata sudah enggak melihat, tubuhnya ini membungkuk ya, saking kepikiran ya. Maka kata pada dokter medis, kadang-kadang itu penyakit dari pikiran ya. Seperti Nabi Yakub, sampai bungkuk beliau. Akhirnya ada orang tanya, Yakub, kamu kok sampai buta? Kemudian kamu kok sampai bungkuk? Ada apa? Nah, Nabi Yakub ketika itu cerita kepada orang yang bertanya, begini, saya itu buta karena rindu kepada Yusuf. Saya bungkuk karena saya kehilangan anak saya juga yang sangat aku cintai setelah Yusuf, yaitu Bunyamin. Maka oleh Allah ditegur lewat malaikat Jibril, wahai Yakub, kenapa kamu mengadu ke orang, kok enggak mengadu kepada Allah ya. Akhirnya Nabi Yakub sadar, akhirnya mengatakan innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Iya, maaf malaikat, saya keliru. Saya mulai sekarang hanya akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka setelah mengadu kepada Allah, Nabi Yakub akhirnya dipertemukan dengan Nabi Yusuf. Termasuk pandangannya bisa melihat kembali ya. Setelah diusapkan baju Nabi Yusuf yang dikirim dari Mesir. Fartadda basira, Nabi Yakub bisa melihat kembali. Allahumma shalli ala Muhammad. Artinya apa? Orang kalau kena musibah, Allah itu senang. Ayo minta kepada saya. Ayo curhat ke saya ya. Allah itu senang mendengar doa hambanya, itu senang. Allah itu senang mendengar curhatan hambanya ya. Kalau ke orang jangan curhat, kecuali orang yang memang betul-betul bijak ya. Sama dengan ini yang di Quran ya, yang dikutip oleh Musannif, satu lagi wa ala Musa. Dan Allah bangga, senang kepada Nabi Musa. Ketika Nabi Musa ditimpa musibah, Nabi Musa berkata, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, saya fakir, sangat butuh, min khairin, dari kebaikan, lima anzalta ilayya, yang akan engkau berikan kepada saya. Jadi ini ceritanya Nabi Musa setelah lari dari Mesir karena mau dimasak oleh Fir'aun dan tentaranya. Nabi Musa lari ke desa lain, ke daerah lain, yaitu daerahnya Nabi Syu'aib. Nah, ketika berada di Madian ya, tempatnya Nabi Syu'aib, Nabi Musa ini istirahat di satu tempat, melihat dua gadis
itu antri ingin mengambil air. Oleh Nabi Musa disapa, wahai mbak-mbak ya, kenapa kok enggak langsung ngambil air? Ya itu sumbernya kecil. Kenapa? Ada batu yang menutupi sumber. Akhirnya oleh Nabi Musa ya, di batu itu, karena Nabi Musa itu kuat. Nabi Musa itu sangat kuat. Diangkat batu itu sehingga sumbernya menjadi besar. Dan yang dua putri ini bisa segera. Ternyata dua putri ini adalah putranya Nabi Syu'aib. Nah, Nabi Musa ketika sudah habis mengangkat batu, lapar, capek, duduk di bawah pohon ya. Kata para ulama pohonnya ini pohon samroh namanya. Duduk lapar, capek ya. Ya Allah, kalau saya sekarang memang hanya butuh kepada pertolongan-Mu ya Allah. Lapar ya Allah, capek. Dan saya berada di tempat yang gak ada orang kenal. Nah, karena mengadu kepada Allah, gak mengadu kepada orang lain, dua putri tadi ditanya oleh Nabi Syu'aib, loh Duk, kok sudah pulang? Biasanya kamu belum pulang jam segini. Anu ya, itu sumbernya besar ya. Loh kok bisa? Ada seorang pemuda tak dikenal itu mengangkat batu yang menutupi sumber. Kayak apa orangnya? Ya tampan orangnya ya. Akhirnya suruh ke sini. Itu Musa mungkin. Itu nabi itu dari Mesir itu. Akhirnya dipanggil ya. Kisana, Mas, jenengan ditimbali ayah saya. Jenengan diaturi, dimohon ke rumah saya oleh ayah. Siapa nama ayahnya? Syu'aib. Oh ya, saya sudah lama mendengar. Itu seorang nabi ya. Akhirnya Nabi Musa ini pergi ke Nabi Syu'aib, di mana pada akhirnya Nabi Musa dijodohkan dengan putranya Nabi Syu'aib. Maka ayat ini kata para ulama di antara khasiatnya orang yang jadi jodoh supaya wiritan ayat ini ya. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir ya. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa. Nabi Musa lapar, minta ingin makanan kepada Allah, ternyata bukan hanya dapat makanan, termasuk istri baru. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kesimpulannya, Allah itu kalau menguji kita dengan ujian, itu bukti Allah cinta kepada kita. Kan apa? Allah itu senang ketika hambanya mengadu kepada Allah. Allah itu suka kalau hambanya berdoa kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan orang-orang yang selalu curhat, ngadu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang menimpa kita oleh Allah segera dibersihkan, okay? Segera dikabulkan apa yang kita harapkan. Amin amin ya rabbal alamin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul kaunaini ثقلين والفارقين من أرب ومن عجم نبينا الأمير فلا أحد أبرأ في قولي لا منه ولا نعمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم